Lagu semangat kreatif Yahukimo. Siapa bilang kami tak bisa bersuara? Dari lembah kampung sampai kota, kami jurnalis, kami penulis, fotografer, videografer, idealis. Media jadi jalan. Polda Papua menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa di Leni Jaya, Papua Pegunungan, yang merugikan negara 168 miliar rupiah. Salah satu tersangka diduga meraup 69 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kapolda Papua Irjen Patrige Renwarin dalam konferensi pers didampingi Dirkrimsus Polda Papua Kombes 1 Gustiera Akdinata dan Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito. Untuk kita sekalian yang terhormat Bapak Kapolda Papua, yang saya hormati Pak Dirkrimsus dan Kasubdit Tipikor, rekan-rekan media yang saya hormati, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini Polda Papua akan mengadakan rilis langsung dipimpin oleh Bapak Kapolda terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Papua. Ini adalah tindak pidana yang diungkap yang terbesar yang ditangani oleh Polda Papua hingga saat ini, yang sementara berkaitan dengan rilis. Yang pertama nanti langsung akan disampaikan oleh Bapak Kapolda, selanjutnya Pak Direskrimsus, dan selanjutnya kita akan melihat dan mengecek barang bukti yang ada. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Bapak Kapolda Papua, rilis yang akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Pak Dirkrimsus, Pak Kabid Humas, dan Pak Kasubdit Tipikor, serta seluruh rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan menyampaikan hasil kerja kita terkait upaya pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber baik dari APBD maupun APBN periode tahun 2022 sampai dengan 2024 di Kabupaten Lani Jaya. Sebagai informasi awal buat kita semua bahwa kegiatan penyelidikan ini sudah berlangsung cukup lama, hampir 1 tahun kita melakukan penyelidikan, sampai akhirnya melalui tahapan proses sesuai dengan peraturan Kapolri dilakukan beberapa kali gelar perkara. Setelah mencukupi alat bukti sehingga kita tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan melalui tahapan berikutnya setelah dilakukan audit oleh BPKP, kemudian telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lani Jaya, yang mana jumlah keseluruhan tersangka yang telah dilakukan penyidikan sebanyak 9 orang dengan jumlah dugaan kerugian negara sebesar 168 miliar 682 juta 675 ribu rupiah. Adapun bentuk daripada barang bukti yang telah kami sita yaitu uang tunai, kendaraan roda 4, persil tanah, dan dokumen-dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Rekan-rekan sekalian, apa yang kami sampaikan hari ini adalah wujud tanggung jawab kami dalam rangka
mendukung pemerintah, memperkecil berbagai upaya dari kelompok-kelompok, oknum-oknum yang ingin merugikan keuangan negara, terutama terkhusus kita yang ada di Papua Induk. Polda Papua mengungkap tindak pidana korupsi di tahun anggaran 2025. Untuk itu, saya sangat percaya dan yakin bahwa rekan-rekan ingin tahu bagaimana proses awalnya hingga bisa terbukti para tersangka di dalam kasus ini, mulai dari proses penyelidikan seperti apa hingga penyidikan dan penetapan tersangka. Proses prosedur mekanisme penyidikan hingga saat ini akan disampaikan langsung oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Papua dan Kasubdit Tindak Pidana Korupsi. Untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Dalam kewenangan pengelolaan dana kampung yang seharusnya dikelola oleh kepala kampung dan bendahara, akan tetapi dana tersebut dilakukan penarikan dan dipindah-bukukan ke rekening lain, yaitu rekening khusus OPS P3MD, tanpa sepengetahuan oleh kepala kampung. Jadi harusnya dana tersebut langsung ke kepala kampung, namun ditampung dulu ke rekening khusus. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan, kita stop sebentar aja. Saya sambung lagi bahwa di Kabupaten Lanijaya dikarenakan adanya surat permintaan permohonan pemindah-bukuan dari Dinas DPMK kepada Kepala Bank Papua Cabang Tiong. Kemudian berdasarkan surat tersebut, Kepala Bank Papua melakukan pemindah-bukuan dana desa dari rekening kampung ke rekening OPS P3MD tanpa persetujuan atau izin dari pemilik rekening masing-masing kepala kampung, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2024 di Kabupaten Lanijaya, dikarenakan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi dana kampung di setiap kampung di Kabupaten Lanijaya tahun 2023. Penetapan besaran alokasi dana kampung di setiap kampung di Kabupaten Lanijaya, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan itu sudah kita periksa dari ahli-ahli di Kemendagri terkait dengan penerbitan peraturan-peraturan tersebut menyalahi aturan. Dan kita sudah tetapkan 9 tersangka yang diterbitkan. Yang pertama adalah Saudara TK, ya, tersangka pertama Saudara TK selaku PLT Kepala DPMK Kabupaten Lanijaya tahun 2024, memiliki peran melakukan pemindah-bukuan dengan membuat surat dan menandatangani surat DPMK perihal permintaan pemindah-bukuan dana desa dari rekening kampung ke rekening OPS P3MD. Berdasarkan laporan APKKN, tersangka mendapatkan keuntungan sebesar 16.175 juta rupiah. Yang kedua, Saudara YFM selaku Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lanijaya tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, memiliki peran mencairkan, mentransferkan, memindahbukukan, menyerahkan, dan menggunakan dana desa yang telah dipindahbukukan dari rekening kampung ke rekening OPS P3MD.
yang bersangkutan menurut laporan APB KKN mendapatkan keuntungan sebesar 69 miliar. Selanjutnya, Saudara CY sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lanijaya Jaya, perannya adalah menandatangani slip penarikan Bank Papua untuk dilakukan pencairan berdasarkan laporan APKKN yang bersangkutan mendapat keuntungan sebesar 5 miliar 200 juta rupiah. Selanjutnya, Saudara AS selaku Sekretaris DPMK Kabupaten Lanijaya tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, perannya menguasai dan menggunakan rekening atas nama orang lain, baik pribadi dan perusahaan, di mana rekening-rekening tersebut mendapatkan aliran dana desa dimaksud. Jadi membuat rekening-rekening lain seperti saudaranya, teman dekatnya untuk mendapatkan mengalirkan dana dari dana yang sudah diterima. Berdasarkan laporan, yang bersangkutan mendapatkan keuntungan sebesar 44 miliar 254 juta. Selanjutnya, Saudara TY selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kampung tahun 2022 dan Bendahara Pengelolaan ADD tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, perannya memberikan uang kepada Saudara PW untuk merubah peraturan Bupati tahun 2023 dan 2024 sebesar 1 M untuk mendistribusikan ADD diberikan secara tunai. Berdasarkan laporan APKKN, yang bersangkutan mendapatkan keuntungan sebesar 22 miliar. Selanjutnya, Saudara